Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kemudahan dalam satu hal. Ketemu lagi sama Ibu di materi IPS kelas 7 semester ganjil, yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini marilah kita bahas bersama-sama tentang pemahaman lokasi melalui peta ini. Pemahaman lokasi melalui peta yaitu materi PS kelas 7 semester 1. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian peta dan diharapkan peserta didik dapat menjelaskan komponen peta. Peserta didik dapat menggambarkan peta dengan lengkap. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Baiklah anak-anak sekalian, khususnya siswa-siswi SMP kelas 7, kita masuk ke materinya yaitu pengertian peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada satu bidang yang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ada pertanyaan apa itu pengertian peta, yaitu gambaran permukaan bumi pada suatu bidang yang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu komponen penyusunan peta. Komponen penyusunan peta yang pertama adalah judul peta. Ini judul peta. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah salah satu komponen penyusunan peta, yaitu judul peta. Kemudian, komponen penyusunan peta yang kedua adalah skala peta. Kita lihat pada gambar ini ada skala 1:5 juta. Apa itu skala peta? Skala peta adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Ini pengertian dari skala peta. Kita lihat di sini, masih kita lihat di gambar ini ada skala 1:5.000. Ini masih skala peta. A, skala angka. Ini adalah skala angka, yaitu skalanya 1:5 juta. Artinya apa? Skala angka berwujud angka. Contoh skala tersebut adalah 1:5 juta. Itu artinya atau dibaca 1 cm di peta sama dengan 5 juta cm atau 50 km di lapangan. Ini penjelasannya. Berarti kalau ada tulisan 1:5 juta, itu berarti 1 cm di peta sama dengan 5 juta cm atau 50 km di lapangan. Paham ya anak-anakku sekalian? Kita lanjutkan materinya. Masih skala peta yang B, skala garis atau grafis. Skala peta berbentuk garis ini maksudnya. Ini yang berbentuk garis, ini dari 100 km, 0, 100, kemudian 200, kemudian 300, kemudian 400, 500, dan seterusnya. Ini adalah skala garis. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya, masih komponen penyusunan peta yang ketiga, yaitu orientasi utara. Ini gambarnya yang dilingkari merah ini
Ada sebelah utara, kemudian sebelah timur, sebelah barat, kemudian ada sebelah selatan. Ini adalah orientasi utara, ini maksudnya. Yang dilingkari yang berwarna merah ini. Ini gambarnya sudah ada contohnya di sini. Kemudian masih komponen penyusunan peta yang keempat adalah simbol peta. Apa itu simbol peta? Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Ini pengertian dari simbol peta. Di sini sudah ada contohnya. Misalnya gambar hijau yang agak muda, agak tua ini, itu adalah belukar atau semak. Kemudian yang gambarnya kuning itu adalah sawah, ada hujan. Kemudian ada lagi yang berwarna agak coklat itu adalah tegalan. Nah, ini contohnya. Contoh dari simbol peta. Masih pada komponen peta, penyusunan peta, masih di simbol peta. Yang A adalah simbol titik. Simbol titik beragam bentuk, dapat berupa lingkaran, persegi, atau segitiga, dan lain-lain. Ini contohnya. Ini contoh misalnya yang berbentuk segi empat ini, ibu kota negara. Kemudian ada yang berbentuk segitiga hitam, ini adalah gunung api tidak aktif. Kemudian yang berbentuk segitiga merah, ini gunung berapi. Ini contoh dari simbol titik pada peta. Ada yang berupa lingkaran, persegi, dan segitiga. Kita lanjut materinya. Masih simbol peta yang 4B adalah simbol garis. Ini contohnya sudah ada di situ. Ada simbol garis seperti ini. Ini tandanya sungai. Kemudian yang seperti ini. Ini ada jalan raya. Kemudian ini ada batas daerah dan lain sebagainya. Ini simbol garis. Kemudian masih simbol peta yang ketiga atau yang C, yang 4C, itu simbol warna. Ini di samping sudah ada warna. Ya, ini simbol, contoh simbol warna seperti ini. Kita lanjutkan. Masih yang simbol peta yang ke-4D, yaitu simbol area. Ini sudah ada contohnya, misalnya ada danau, rawa, sawah, dan formasi batuan kapur seperti ini. Ini contoh dari simbol area. Kita lanjutkan pada komponen penyusunan peta yang kelima, yaitu garis koordinat. Apa itu garis koordinat? Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat pada peta dalam bentuk garis, lintang, dan garis bujur. Nah, ini pengertian dari garis koordinat, yaitu garis khayal pada peta berupa koordinat pada peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Ini sudah ada contohnya garis lintang dan garis bujurnya di sini. Garis lintang itu berbentuk horizontal, sedangkan garis bujur itu adalah yang vertikal. Kemarin sudah Ibu jelaskan seperti itu. Kita lanjutkan. Komponen penyusunan peta yang keenam adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada satu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas.
Biasanya kalau di peta itu kita lihat seperti ini ya. Ini namanya inset. Ini ya yang dilingkari merah. Komponen penyusunan peta yang ketujuh adalah legenda. Apa itu legenda? Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Ini legenda itu seperti ini. Ini sudah ada contohnya di samping. Silahkan kalian baca sendiri, kalian cermati, dan kalian pahami. Komponen penyusunan peta yang ke-8 adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Ini contohnya sumber petanya. Ya, sudah ada di situ yang dilingkari merah itu sumber peta. Ini ya, ini namanya sumber peta. Demikianlah anak-anakku sekalian materi yang dapat kita pelajari bersama-sama untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.